akhiril akhir yaumil qiyamah. Nasulul afwa wal afiyah wassalamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri atau indikasi bahwa kita sudah berada pada akhir zaman atau di mana zaman ini sudah memasuki era-era akhir, sudah terjadi kerusakan-kerusakan secara fisik yang sering kita dengar dalam berita ataupun kita alami, baik itu bencana-bencana dahsyat berupa tsunami, berupa gempa, berupa peristiwa-peristiwa gerhana dan sebagainya. Juga ditandai dengan adanya lunturnya moralitas umat manusia, di mana manusia sudah terjebak jauh dalam hubbud dunya, cinta terhadap duniawi, lupa akan tujuan hidup, bahwa sesungguhnya hidup ini bagikan al-jasrin minal jusur, jembatan dari jembatan-jembatan menuju kehidupan selanjutnya. Bahkan sebagaimana seorang yang hanya mampir untuk minum, lantas kehidupan yang singkat itu wagharratkumul hayatud dunya sering sekali menggiurkan, menjebak manusia lupa akan tujuan. Hingga ketika diberikan amanah sebagai penguasa, terkadang lupa bahwa amanah itu adalah titipan yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Bahwa amanah itu adalah bagian dari peluang untuk meraih sebanyak mungkin pahala, sebaliknya berpotensi untuk membocorkan dosa-dosa dan keburukan. Juga amanah dalam rezeki, harta benda, anak-anak, dan anugerah-anugerah lainnya. Hingga saking manusia itu sering terjebak dalam kehidupan duniawi yang begitu menggiurkan, maka kejujuran tidak lagi sebagai sesuatu yang harus dijunjung tinggi. Bahkan kejujuran sering disalahartikan sebagai sebuah siasat untuk mencapai tujuan-tujuan yang semu. Banyak kita saksikan bagaimana orang mengobrol janji. Banyak juga kita sering dengar bagaimana para pejabat tersangkut masalah penyalahgunaan jabatannya. Banyak juga dalam keluarga, kehidupan dalam keluarga juga amanah mulai luntur, kejujuran-kejujuran. Nah, itu semuanya adalah sebagai ciri ataupun nubuat yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman memuji orang-orang yang beriman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka adalah orang-orang yang mampu menjaga, memenuhi amanah dan janji-janji mereka. Baik itu yang berhubungan dengan Allah seperti sholatnya, zakatnya, puasanya, dan ibadah lain itu selalu dijaga. Itu bagian dari amanah dan perjanjian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun hubungan dengan manusia. Bagaimana seseorang menjalin hubungan dengan manusia, jual beli dengan cara yang jujur. Kemudian memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Itu bagian dari amanah. Maka orang-orang yang tidak lagi menjaga amanah dan kejujuran itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai orang yang munafik. Cirinya idza haddasa kadzaba. Kalau bicara bohong, kalau berjanji dia ingkar, kalau dipercaya dia berkhianat.
Dalam hadis yang lain, hadis muttafaq alaih, yanamu rajulun naumata fatuqbadul amanatu min qalbih faidalu asaruha misla asaril waqt. Tuma yanamu naumah fatuqbadul amanatu min qalbih fayadalu asaruha misla asaril majal. Bahwa seseorang itu ketika dia diberikan sebuah amanah, akan datang suatu masa amanah diangkat dari hati manusia. Jadi memang ketika amanah itu sudah mulai luntur, berarti ini sudah benar-benar datang masa yang diprediksi Nabi sebagai akhir zaman. Apabila datang suatu masa amanah diangkat dari hati manusia, berarti orang tidak lagi mempertahankan amanah dengan sesungguh-sungguhnya. Lalu hanya tersisa bekas samar seperti bercak pada kulit, kemudian hilang sehingga orang-orang akan bertransaksi atau bermuamalah, tapi hampir tak ada amanah. Hadis muttafaq alaih. Karena amanah bukan hanya sifat lahir saja, tetapi juga amanah terhadap hal-hal yang tidak terlihat. Karena itu adalah anugerah Allah. Jadi amanah itu seperti iman. Yazid wa yankus. Dia bertambah dan juga berkurang. Jadi satu anugerah. Maka untuk mendapatkan amanah ini, seseorang juga harus beriman dengan baik, kemudian dia juga beramal baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga hati akan tumbuh tanaman-tanaman yang akan tumbuh tinggi dan indah yang disebut dengan al-amanah itu. Dan ketika tanaman-tanaman yang disebut dengan amanah itu tercabut, maka sulit bagi seseorang untuk menjadi manusia yang selamat. Dia akan semakin banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan dengan mudah akan melakukan kebohongan, kedustaan, dan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Asal tidak terlihat oleh manusia. Asal bisa menghindar dari manusia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah bisa kita tipu, tidak pernah bisa terlewat dari pandangannya. Bapak Ibu yang dimata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa amanah itu ternyata anugerah. Meski seseorang berusaha semaksimal mungkin amanah, tapi kalau tidak Allah berikan amanah itu, ya sulit gitu. Ibaratnya tanaman gitu. Jadi dia tidak datang dengan sendirinya. Ada proses. Kapan tanaman padi itu akan tumbuh di ladang? Kalau ladangnya disiapkan lahannya dengan sebaik mungkin, digemburkan, ditraktor, kemudian disirami, ada airnya. Kemudian ketika sudah subur dan siap untuk menerima benih padi, maka benih padi yang sudah ditanam di tempat yang lain yang kira-kira 2 pekan, sepekan atau 2 pekan itu kemudian ditanamkan. Dan disitulah tanah itu siap untuk menampung tanaman. Begitu juga dengan jiwa manusia. Supaya manusia itu bisa tumbuh dalam dirinya amanah, maka perlu menyiapkan jiwa-jiwa yang siap untuk tertanam di dalamnya amanah. Ya ayyuhan nasul mutmainnah. Maka Allah SWT akan memanggilnya dengan wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah. Suatu ketika juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya orang Badui, mata sa'ah, ya Nabi kapan datang hari kiamat? Pemada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhadis wa qala ba'dul qaum sami'a ma qala fakara ma qala wa qala ba'dum bal lam yasma' hatta idza qada hadis qala aina sa'il. Kemudian Nabi pergi dan setelah itu Nabi bertanya, siapa yang tanya tadi? Lalu berkatalah orang yang bertanya, ha ana ya Rasulullah, aku wahai Rasul. Maka Rasul kemudian menjawab, idza duyyi'atil amanatu fantadiris sa'ah. Jika satu amanah itu sudah luntur, sudah hilang, sudah tidak lagi dipertahankan, bukan lagi sesuatu yang menjadi prioritas.
Fantadiris sa'ah, maka disitulah tunggulah peristiwa dahsyat sa'ah yaitu hari kiamat atau kehancuran. Kalau kaifa idha'atu ya Rasul, bagaimana bisa amanah itu hilang? Qala idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika suatu perkara itu diserahkan bukan pada ahlinya, maka tinggal tunggu saja kehancuran. Maka tidak jarang sekarang kita temukan para pemimpin-pemimpin di dunia ini. Ya kita sebut saja seperti di Timur Tengah ataupun di Amerika. Seorang pemimpin yang tidak layak memimpin negara yang besar yang memiliki hegemoni yang begitu luas, kebijakan, keputusan yang menentukan hidup seseorang. Kemudian karena kepopularitasnya atau karena materi yang dimilikinya, dia bisa menguasai dan menjadi presiden itu beberapa kali. Seperti presiden Amerika dan yang lainnya. Kenapa? Karena usidal amru ila ghairi ahli. Perkara-perkara itu bukan lagi dipegang oleh orang-orang yang memang harusnya memegangnya. Ini berarti perputaran roda itu sudah mendekati benar-benar di finish, yaitu hari akhir. Apakah kita bisa menghindar? Menghindar tidak bisa, tetapi yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan, mempersiapkan diri. Bagikan kita menaiki sepeda, kemudian sepeda kita itu sudah bocor, bocornya bocor halus, sudah mulai berkurang, berkurang, berkurang. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita sementara perjalanan masih jauh, kanan kiri tidak ada apapun. Kalau kita jalan kaki, mungkin sampai di tempat keramaian itu sangat lama. Tetapi kalau kita naikin, makanya akan semakin hancur. Apa yang kita lakukan? Kita harus mencari cara supaya kita tetap selamat meski membawa kendaraan yang kita mulai bocor itu. Persiapan itu bukan berarti kita buang sepedanya, kita tinggal, tapi tetap kita bawa dengan hati-hati sampai nanti habis anginnya, kemudian barulah kita tuntun hingga kemudian kita cari tambalnya ban, lalu kita berusaha untuk memperbaikinya. Nah, fakta dan kenyataan hari akhir itu tidak bisa dihindari. Namun kita bisa menyiapkan diri supaya bisa menghadapi masalah-masalah yang akan kita hadapi di akhir zaman itu. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina 'alal haq. Umatku itu selalu menjaga atau mempertahankan kebenaran. La yadruhum hatta khadalam hatta yata'amru wa hum kadzalik. Sampai datang perkara yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga beliau mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Mu'addinul amanati ila man i'tamanahu fi ma yuhibbu wa yakrah. Orang yang menunaikan amanah adalah yang mengembalikannya kepada orang yang mempercayainya, baik dalam perkara yang ia sukai maupun yang ia benci. Dan ini kita temui ternyata banyak juga orang yang berat menyerahkan amanahnya. Seseorang ketika dipilih menjadi pemimpin misalkan, berat rasanya untuk melepas jabatannya. Bagaimana bisa berkuasa lebih lama lagi? Nah, dari sini indikatornya kita bisa pahami. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muaddil amanati ila mani tamanahu fima yuhibbu wa yakrah. Suka tidak suka. Satu amanah tanggung jawab yang dibebankan hingga pada waktunya harus diserahkan. Suka ataupun tidak suka. Itulah berarti orang yang amanah. Berbagai konsekuensi, yaitu sebuah risiko. Karena segala sesuatu itu anugerah, titipan yang kadang
nanti akan dianugerahkan oleh Allah dan kadang ada saatnya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa-peristiwa yang kita lihat saat ini itu bisa kita jadikan barometer. Apakah itu semuanya sering bertentangan dengan apa yang diprediksi oleh Nabi? Ataukah peristiwa-peristiwa itu hanya sebuah kebiasaan yang biasa dilakukan oleh manusia yang tidak punya dampak apapun? Kalau kita analisa dari berbagai hadis-hadis Nabi, ternyata itu memang bukan satu proses natural. Ya karena memang banyaknya manusia yang semakin terdorong untuk mengejar duniawi lebih kuat dibandingkan mengejar ukhrawi. Padahal di Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kita itu bukan mengejar dunia dulu, mengejar akhirat dulu, tapi jangan lupa mencari dunia. Wa bataghi fima atakallah darul akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah, kejarlah akhirat. Ya, perintahnya itu mencari akhirat. Tapi jangan lupa dunianya. Dunia jangan dilupakan. Bukan sebaliknya. Sering kita sampaikan pesan kepada anak-anak kita. Nak, bekerja yang sungguh-sungguh, yang halal, cari nafkah yang benar, tapi jangan lupa ibadahnya. Ini kan konsepnya terbalik. Kalau Al-Quran kan tidak. Carilah akhirat, ibadahlah yang sungguh-sungguh, tapi jangan lupa mencari duniawi. Jadi tujuannya adalah jelas akhirat, kemudian didukung dengan duniawinya. Dengan begitu, seseorang tidak akan melupakan duniawinya. Nah, ini adalah hal-hal yang konsep-konsep yang di dalam Al-Quran diajarkan kepada kita. Persoalan-persoalan yang kecil pun Allah SWT sangat memperhatikan. Persoalan anak yatim saja, itu juga diperhatikan oleh Allah SWT. Allah SWT pesankan kepada kita agar jangan dekat-dekat dengan harta anak yatim. Misalkan anak itu masih kecil, warisannya besar banyak, seseorang akan tergoda untuk memanfaatkan harta itu kemudian diputar, dijadikan modal untuk usaha dan sebagainya. Akhirnya lupa gitu bahwa itu adalah harta si fulan yang masih yatim, masih anak-anak gitu. Al-Quran hal ini pun memperhatikan gitu. La taqrabu mal yatimi illa billati ya ahsan hatta yablugha asyuddah. Nanti kasih kalau sudah dewasa kasihkan. Kalau sudah dewasa kasihkan karena dia akan bisa mengatur sendiri gitu. Karena kalau tidak dikasihkan berarti hak anak yatim itu terbawa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amanah dan kejujuran itu adalah karakter bagi seorang mukmin yang tidak mungkin bisa direalisasikan kecuali dengan keimanan yang kuat. Karena iman itulah yang bisa memonitor, mengawasi. Anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Dialah yang akan menjaga kita. Karena kita merasa diawasi oleh Allah, sehingga kita akan melakukan segala sesuatu penuh dengan tanggung jawab. Termasuk juga persoalan amanah. Dan kita yakin bahwa tidak ada hal yang keluar dari lisan kita, kecuali semua mayalfidhu min qawlin illa ladai raqibun atid. Semua akan ditulis oleh malaikat. Maka dengan begitu kita pasti akan menjaga lisan kita untuk selalu jujur.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi singkat dulu, nanti kita lanjutkan. Barangkali ada yang perlu kita diskusikan, kita eh, tambahi. Kami kembalikan dulu kepada Bapak Haji Agus Heri. Baik, teman-teman semua, silakan barangkali ada yang mau bertanya atau mengklarifikasi apa yang disampaikan. Dan juga boleh bertanya hal-hal lain. Silakan. Pak Yadi sudah buka mic, silakan Pak Yadi barangkali. Assalamualaikum Pak Agus, Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Pak Yadi. Tadi Pak Ustadz sounding amanah itu berkaitannya dengan sangat berkaitan dengan keimanan kepada Allah, Pak Ustadz ya. Lalu tapi banyak orang-orang yang non Muslim ya, Hmm. yang tanda kutip dia tidak beriman kepada Allah, yang secara ini kelihatannya amanah gitu. Maksud amanah itu apa? Ya dia menjalankan tugasnya sesuai ya indikatornya mungkin banyak apa negara-negara non muslim banyak yang lebih maju gitu dari sektor ininya. Jadi apakah amanah itu hanya tadi keimanan kepada Allah apa ada ini lain apa ada unsur lain? Nah, itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Haji. Ya, tidak sedikit kita dengar dan kita rasakan ya. Ada orang-orang yang non-Muslim mungkin. Dia kok kelihatannya lebih punya integritas lah gitu. Lebih Betul, apa ya? Mungkin kalau kalau belum bisa dikatakan amanah lebih inilah mungkin kalau jujur gitu. jujur. Profesional. Nah, Betul. bahasanya mungkin lebih kepada profesional. Sementara tidak sedikit orang Islam yang tidak profesional gitu atau menyalahi dari amanah. Nah, sebetulnya tidak juga gitu. Innamal a'malu binniat. Seseorang itu dilihat dari niatnya. Ketika seseorang melakukan pekerjaan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan yang harus dikerjakan, dipenuhi tugas kewajibannya, sesuai itu. Ya memang begitulah. Fitrah manusia memang harus melakukan itu gitu. Memang harus seperti itu. Kemudian ketika tidak terlihat atau tidak ada undang-undang, dia akan melakukan sesuatu yang sesungguhnya itu agak beda gitu. Nah, ini kan berarti dia melakukan sesuatu karena memang aturannya begitu gitu. Dan aturan kan kesepakatan bersama. Kalau tidak melakukan itu, satu akan mendapatkan sanksi, akan mendapatkan hukuman. Baik hukuman pidana, hukum-hukum pidana, ataupun hukuman sosial. Salah satu hukum sosial adalah seseorang akan tidak suka, kan itu. Akan diklaim sebagai orang yang tidak baik, akan disebut orang yang tidak jujur. Nah, itu kan berkaitan dengan citra diri. Non-Muslim, ya tentu motivasi niatnya beda dengan Muslim. Kalau Muslim, sesungguhnya juga selalu ingat Allah. Kemudian ada kalanya dia melakukan kesalahan, maka dia tetap mukmin. Itu kalau dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau dalam pemahaman Khawarij, seseorang seorang muslim melakukan perbuatan dosa seperti membunuh ataupun tidak amanah dalam memimpin atau dia tidak lagi dikatakan orang yang jujur, itu langsung disebut sebagai orang yang kafir kan. Maka istilahnya ada takfiri, sudah kafir. Nah, ini dalam Islam dulu ada namanya mazhab Khawarij. Pokoknya orang salah itu langsung keluar dari Oke. Islam. Salah keluar dari Islam.
Langsung tidak. Nah, kalau diibaratkan seperti ini, Pak. Air putih satu gelas, kemudian terjatuh di dalamnya itu setetes apa namanya itu minuman Tinta, apa namanya yang warna-warni lah gitu. tinta ya. Tinta, jangan tinta Pak Ji. Yang masih bisa kita minum. Apa itu? Oh, iya. Yang sering di marjan gitu. Contoh marjan Iya. apa itu? Sirup ya. Sirup lah, sirup. Beberapa tetes saja. Padahal misalkan sama-sama dua tetes, maka satu gelas itu akan berubah warnanya. Sementara air teh itu dikasih atau kopi lah gitu. Kopi lah yang benar-benar sudah pekat dikasih pewarna 1 sendok itu tidak akan terlihat perubahannya. Mana kira-kira yang akan disalahkan? Ini kopi kok kotor banget atau air yang tadinya putih menjadi berubah warna. Pasti air putih tadi yang jadi sorotan gitu. Kenapa? Karena awalnya fitrah. Orang Muslim itu awalnya dia tuh bersih dan dia terjaga. Dia melakukan satu perbuatan maka warnanya itu akan berubah. Makanya kemudian Allah SWT memberikan tikwat bi isayyatil hasanah tamhuha. Kalau kalian melakukan kesalahan, at bi isayyah al hasanah, kasih perbuatan baik yang banyak. Kalau satu gelas itu berubah warna, maka masukkan 3 atau 2 atau 3 atau 4 gelas air putih disiramkan at bi isayyah hasanah. Tamhua, maka yang warna tadi itu kan hilang dengan sendirinya, akan hilang, maka amalan baiknya kalau satu gelas, maka amalan untuk merubah keburukan yang ada pada gelas itu tidak cukup satu gelas air, harus berlipat-lipat. Begitu juga ketika seseorang melakukan perbuatan dosa satu, dia harus melakukan kebaikan lebih dari satu. Makanya dalam Islam dilipat gandakan 10 kali lipat supaya cepat untuk membersihkannya. Nah, lalu orang menilai tuh orang Islam tuh malah warnanya pekat-pekat semua kan itu dosa semua banyak kesalahan. Padahal orang kafir itu sering melakukan kesalahan, tapi karena tertutupi oleh kesalahan-kesalahan yang lain, dia tidak lagi dikatakan dia orang yang buruk dan sebagainya. Kesannya malah baik. Ketika minum itu tuh minum minuman kopi lah misalkan, wah dia terjaga dari ngantuk. Sementara kalau minum yang satu ini seperti ini, akhirnya punya kesan bahwa non-Muslim itu ketika melakukan kebaikan dia lebih mulia dibandingkan Muslim yang melakukan kejahatan. Nah ini mindset yang begitu. Nah itulah tanda sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang beriman. Ketika dia melakukan satu keburukan saja itu sudah kan merubah warnanya. Contoh seorang ustadz, contoh seorang ustadz misalnya, seorang ustadz yang biasa ceramah di mana-mana terkenal lah gitu, nasional. Kemudian diketahui dia jalan-jalan ke tempat perjudian misalkan. Hanya jalan-jalan misalkan ke Singapura gitu. Di Singapura kan ada apa itu yang tempat judi di terkenal itu. Malaysia Di mana Pak Ji? Di Singapura tuh. Malaysia di Genting ya. Oh di Malaysia. Dia jalan-jalan ke situ. Dia hanya pengen tahu apa sih yang dilakukan orang selama ini dia dakwahkan kan. Pengen tahu apa. Oh dia. Nah di situ dipoto. Kemudian dipoto itu disebarkan. Pasti akan tercoreng habis. Sementara seorang artis misalkan, dia jalan-jalan ke situ di tempat perjudian. Tapi di situ dia menyampaikan podcastnya. Teman-teman semuanya, hai guys, kayak gini ini nggak baik ya. Jangan sampai lah. Saya datang ke sini untuk memastikan bahwa ini adalah perbuatan yang tidak baik. Mari kita melakukan perbuatan yang baik. Dia katakan di tempat itu gitu. Itu pasti kesan orang, wah ini artis ini Masya Allah, soleh betul gitu. Sementara ya Ustadz tadi, itu langsung tercoreng, Wan. Langsung bener-bener hitam lah gitu. Viral langsung. Udah jangan lagi dengerin Ustadz itu. Wah dasar Ustadz ini, itu, dan sebagainya gitu. Padahal kebaikannya
tidak terlihat yang begitu banyak. Dia hanya kesiram satu noda gitu, dua noda. Nah, itulah risiko jadi seorang muslim. Risiko menjadi muslim. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan waktu 5 sholat waktu supaya terus dibersihkan, kotor, bersih lagi, kotor, bersih lagi, kotor, bersih lagi. Bahkan dalam Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya wahai orang-orangnya ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai orang-orang yang terjebak dalam melakukan perbuatan dosa yang bertumpuk-tumpuk. Ini tuh orang beriman. Jangan putus asa akan rahmat Allah. Allah pasti akan ampuni dosa kalian jika minta ampun. Beda dengan orang kufur. Dia mau minta ampun pun nggak akan dihapus gitu. Kopi yang sudah tersiram oleh noda tadi mau disirami satu ember air, ya tetap dia tidak akan berubah gitu. Nah, di sini orang kafir dia satu-satunya cara harus bersyahadat baru bisa itu. Sementara orang mukmin dia cukup beristighfar, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan, dia akan. Nah, inilah perbedaan cara pandang Allah dengan cara pandang manusia. Ya, cara pandang manusia nggak bisa disalahkan juga gitu. Akhirnya orang mukmin yang melakukan satu keburukan itu akan membuat citranya buruk. Hingga akhirnya muncul kalau sudah masa-masa pilpres, pilkada itu begini. Mukmin mukmin yang tidak amanah dengan orang kafir yang baik dan amanah, pilih mana? Akhirnya kan muncul begitu, kan? Sering begitu. Dia memang bukan Islam, tapi akhlaknya mulia, jujur, amanah, dermawan. Tapi calon yang satu lagi itu dia betul Muslim, tapi nggak amanah, dia suka berbuat dosa dan sebagainya. Dan itu hal yang wajar gitu karena memang tampil di depan umat manusia yang begitu banyak, pasti yang terlihat adalah warnanya. Wallahu a'lam bishawab, Pak. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Baik, silakan yang lain barangkali mau ada yang bertanya, boleh silakan. Pak Ustadz mungkin punten kalau memang belum ada yang bertanya, saya menyelingi pertanyaan. Em, Bagaimana membedakan antara orang yang istinjirot, tapi ada di negara kafir? Kalau misalnya negara di Swiss itu katanya apa ya penduduknya paling rapi, paling bahagia, paling semuanya serba rapi. Sementara di sana sedikit sekali umat Islam di sana. Terus dibandingkan dengan mungkin kebahagiaan atau kesuksesan orang Islam yang ada di tempat yang lain. Itu bagaimana, Pak? Iya, betul. Dalam survei-survei memang negara yang paling sejahtera Ya, dan paling bahagia di Swiss. Dan termasuk juga alamnya katanya, mungkin Pak Haji pernah ke sana ya. Kalau saya hanya mendengar-dengar aja. Itu katanya indah dan se- serba alami, airnya juga jernih, rumput-rumputnya juga bersih, tidak ada sampah dimanapun. Kemudian kalau dompet jatuh, katanya sehari pun nggak akan hilang, akan tetap terjaga. Ya, betul Pak Haji. Namun kita juga perlu tahu bahwa ada orang yang tujuan hidup ini senang, bahagia, tidak menghadapi masalah apapun. Dan itu bisa jika itu suatu komunitas membuat kesepakatan dengan aturan-aturan yang benar-benar diberlakukan dan disiplin dengan ancaman yang katanya di sana kalau mengambil hak orang lain itu langsung pajaknya itu besar, parkir di mana sembarangan itu juga pajaknya besar gitu. Ini kan bagian dari penegakan hukum. Akhirnya orang bukan kesadaran ya, keterpaksaan akhirnya menjadi kebiasaan gitu. Keterpaksaan menjadi kebiasaan. Dan mereka pun akhirnya nyaman gitu atas kesepakatan peraturan yang disepakati. Namun ini kenyamanan dalam hal duniawi gitu. Kenyamanan dalam hal duniawi.
Nah, sementara di surah Al-Ankabut itu dikatakan Allah berfirman, "Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Orang beriman itu tidak cukup hanya mengatakan, manusia tidak cukup hanya mengatakan kami beriman, tapi mereka tidak diuji, pasti diuji. Jadi dalam hidup ini, dalam konsep Islam, tidak ada namanya kesejahteraan yang abadi selama di dunia. Pasti akan merasakan sedih, merasakan tidak aman, tidak nyaman. Namun, al-mu'minul ladzi yasbir al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir an adahum khairu minal mu'minil ladzi la yasbir an adahum. Seorang mukmin yang dia berinteraksi dengan yang lain, lalu dia bersabar atas sikap-sikap yang tidak mengenakannya, itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang tidak mau bergaul karena takut tersinggung. Nah, artinya ukuran kesuksesan bagi seorang mukmin itu bukan kebahagiaan. Meski bisa juga kalau mau dibandingkan, boleh kita bandingkan dengan Timur Tengah seperti Arab Saudi. Seperti di Arab Saudi itu tingkat kriminalitas sangat rendah sekali. Apalagi sebelum Pangeran Salman ini. Dulu sebelumnya itu bahkan wanita kan nggak boleh nyopir, selalu dikawal oleh suami saudaranya. Itu benar-benar aman gitu. Ketika ada dompet jatuh, ia benar-benar akan disampaikan gitu. Nah, seiring dengan peraturan yang mulai mulai apa, mulai kendor, mulai kendor pun akan berbeda. Di Dubai juga katanya, itu juga bahkan orang-orang Eropa banyak yang pergi ke Dubai. Kalau nggak ke Dubai itu rasanya belum belum lengkap gitu. Bahkan sekarang menjadi trennya para selebriti itu kalau nggak ke Dubai itu belum belum dikatakan Dubai gitu, belum dikatakan dia selebriti gitu. Wallahu alam gitu. Nah ini kan menunjukkan kalau untuk urusan duniawi, masalah aman, masalah sejahtera, masalah bahagia itu jelas diukur dari sisi eh, rasa aman dan nyamannya dan itu diberlakukan dengan perundang-undangan kan atau peraturan. Tapi Islam tidak hanya berbicara masalah itu, berbicara masalah kesabaran. Jadi tidak menghindar dari masalah, tidak menghindar masalah, tapi bagaimana menghadapi masalah juga gitu. Mungkin seperti itu, Haji. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sebenarnya Ustaz. Teman-teman yang lain silakan. Tidak ada. Sedikit, Pak Haji. Kita komparasi orang Israel sebelum ada Tufan Aqsa, sebelum diserang oleh Hamas ataupun negara-negara yang lain, itu Iran dan sebagainya. Mereka itu sangat merasa aman karena negaranya itu benar-benar dilindungi dengan teknologi yang canggih, aman. Giliran kena rudal sedikit saja langsung kabur dan banyak yang keluar negeri, gitu. Karena mereka nggak punya kesiapan mental, siapnya bahagia saja gitu. Sementara di Gaza itu hampir tiap hari itu ya peluru, kematian, darah, runtuhan, suara dentuman bom, rudal dan sebagainya sudah biasa gitu. Sehingga mereka ya kebahagiaan mereka itu ya di reruntuhan itu gitu. Nah, barangkali itu wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan yang lain. Pak. Itu di surat Al-Baqarah kan mulai dari ayat pertama sampai ayat beberapa itu ada tiga ciri manusia ya Pak. Ya. Orang Muslim, orang Mukmin, kafir, dan orang munafik. munafik. Kalau yang pertama ini sampai dengan ayat ke 5 kalau nggak salah ya, Ya, itu orang yang beriman. Kemudian yang ayat 5 sampai 6 sampai 7 ya, itu kafir ya. Jadi kafir itu hanya dua. Sementara orang yang munafik itu banyak sekali Pak Ustadz. Dari ayat ke 8 mungkin ya, Hmm. sampai dengan ayat ke 28 atau 29 gitu. Nah ini kira-kira fenomena apa Pak Ustadz kalau menjelaskan dari tiga ini, dari Al-Baqarah di awalnya? Kayaknya apakah bisa disimpulkan begini, ya orang mukmin itu sebenarnya ya sederhana. Kalau orang kafir sudah lah stop aja itu dikasih dua ayat gitu kan. Ya, Sementara orang yang apa namanya munafik ini banyak sekali ciri-cirinya begitu yang memang agak sulit di apa ya
disebutkan gitu. Mohon penjelasan mengenai ini. Ya, betul, Pak Haji. Itu bahkan munafik itu dari ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanna di situ. Ada orang yang mengaku sebagai orang yang beriman. Itu sampai ayat ke-20 kan. Sampai Aduh, boleh. Adul Barku. Baru nanti bicara masalah manusia secara umum. Ya. Nah, ini kalau di kita sederhanakan, ketika menilai atau seorang hakim memutuskan satu perkara lah gitu. Ini ada orang pembunuh yang benar-benar sudah dikenal dia jahat dan pembunuh. Itu paling langsung nggak lama-lama langsung diketok 20 tahun lah gitu. Ya. Berbeda dengan orang yang berbelit-belit, tanda kutip licik lah. Dia ini sebetulnya berbuat salah, membunuh tapi dia pintar menyembunyikan barang buktinya. Dia hilangkan, dia ini seperti dulu kasus apa Sambut. Dia bikin skenario, bikin ini jadi lama sekali. Maka begitu panjangnya deretan itu gitu. Nah, makanya nanti di akhirat yang paling lama hisapnya itu ya orang munafik. Sampai Al-Quran menyebutkan innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik ini berada di paling dasar neraka. Kenapa? Ya kalau orang kafir kan di langsung misalkan masuk neraka 100 tahun misalkan. Karena dia ternyata pernah punya iman misalkan. 100 tahun. Ya. Munafik ini diproses itu 100 tahun belum selesai-selesai saking banyaknya gitu. Sehingga dia masih di dasar semakin dasar semakin dasar gitu. Maka munafik ini berada pada dasarnya neraka karena begitu rumitnya hidup dia, begitu liciknya, begitu banyaknya alasannya. Dan uniknya, munafik ini baru muncul setelah Nabi hijrah, tepatnya setelah Perang Badar. Sebelum Perang Badar, itu belum ada istilah di Al-Quran itu kemunafikan. Ketika Nabi di Mekah itu hanya dua, orang beriman atau orang kafir, sudah. Jelas gitu, nggak ada yang abu-abu tuh nggak ada. Yang ikut Nabi beriman, yang nggak ikut Nabi ya ikut kafir, orang-orang jahili, orang-orang Quraisy. Udah itu aja. Pilihannya dua, nggak ada yang abu-abu. Tapi ketika sudah masuk ke Madinah, di sana ada orang yang Yahudi, ada orang-orang yang eh, berbagai macam Khazraj, Aus, Nasrani dan sebagainya. Nah, Nabi memenangkan peperang Badar dengan pasukan yang terbatas 313. Awalnya 1.000. Dua per tiga itu mereka mundur karena provokasi orang Yahudi. Nah, akhir Abdullah bin Salul, Ubay bin Salul. Akhirnya Nabi menang melawan kafir Quraisy dan mendapatkan harta rampasan yang berlimpah. Nah, ini awal mula munafik muncul. Akhirnya orang-orang yang tidak mau berperang tadi, mereka menghadap Nabi dan meminta dengan berbagai alasan bahwa mereka itu pendukung Nabi. Minta jabatan, minta harta, minta ini, minta itu gitu. Maka turunlah surah munafik nanti. Wahai Muhammad, ketika datang seorang munafik, datang kepadamu dan mengatakan, engkau adalah Rasulullah, inna kala Rasulullah. Mereka mengatakan, engkau Rasulullah, kami dukung padamu di dalam surah munafik. Maka jangan percaya, itu adalah orang yang hanya oportunis gitu. Nah, saat itulah muncul sifat-sifat kemunafikan diawali dari orang-orang yang keluar dari barisan perang Badar dan mayoritas mereka dari kalangan orang-orang Yahudi. Yahudinya dari Yahudi Bani Nazir. Itu muncul pertama. Tokohnya di antaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul yang pernah memfitnah Aisyah radhiyallahu anha. Ini pertama kali. Nah, setelah itu kemunafikan itu merajalela gitu. Barulah turun surah munafik, turun tentang kaitannya dengan kemunafikan dan seterusnya. Meski sebelumnya sudah ada ayat, tapi ini masih indikasi, semacam prediksi akan datang satu masa seperti surah Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 20 atau 19. Itu turunnya kan jauh sebelum itu. Nah, itu semacam prediksi. Nanti akan datang tipe manusia seperti ini. Dia kalau ketemu orang baik, dia mengatakan kami baik. Kalau ketemu dengan golongannya, dia katakan kami bersama kalian. Nah, itulah awal numbuh
awal duhur nifak, awal kemunculan kemunafikan, ba'da Ghazwil Badar, sesudah perang Badar. Wallahu alam bisawab. Itu Pak Cik, wallahu alam bisawab. Baik, silakan teman-teman. Barangkali ada yang biasanya banyak yang aktif nih. Sekarang kok Pak Kris, Pak Rahmat, barangkali Pak Joko, Suroso, Pada siap mau beraktivitas barangkali Pak. Pak Suparna tadi mana ada? Biasanya beliau juga sangat banyak pertanyaan. Silakan. Jadi kalau tadi disampaikan dari surat 1 sampai 20 itu, sebenarnya surat itu sudah, ayat itu sudah turun semua ya, Tat, ya. Ketika pindah ke Madinah atau kita hijrah ke Madinah, hanya saja ayat yang ke 8 sampai 20 itu waktu itu belum ada orang yang munafik seperti itu, Pak. Iya Pak Cik. Contoh ini dalam surah Al-Baqarah ayat 1, 2. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim adalah kitab. Itulah kitab kan gitu. Ya, Nah, sementara ketika turun ayat ini kan belum ada jenis kitabnya kan belum ada. ya, Masih berbentuk wahyu yang dihafal dalam kepala, dalam benak para sahabat, Nabi dan para sahabat. Jenis fisiknya belum ada. Yang ada fisik waktu itu baru Taurat dan Injil atau Perjanjian Lama kalau kalau kita kenal. Nah, ketika Allah turunkan ayat ini, orang-orang munafik atau orang-orang Nasrani lah dan orang Yahudi, mereka mengklaim tuh kan turun ayat menunjuk bahwa kitab kita ini tidak diragukan gitu. Karena menunjuk kitab. Nah, itulah yang dipakai pendeta sampai sekarang, Pak. Para pendeta misionaris sampai sekarang itu kalau dengar YouTube-nya itu mereka mengatakan Al-Quran itu memperkuat Injil dan Taurat. Betul itu. Itu buktinya ketika turun menunjuk dalikal kitab. Itu kitab. Tidak perlu diragukan. Artinya yang selama ini diragukan orang Islam itu justru orang Islam itu menyelisihi Al-Quran itu sendiri. Kata mereka gitu kan. hmm, Dibuktikan secara fisik, waktu turun ayat ini kan belum ada kitab kecuali Taurat dan Injil. Makanya orang-orang Yahudi dan Nasrani disebut ya ahlal kitab, gitu. Karena mereka saja yang punya kitab. Orang Islam bukan ya ahlal kitab. Ya orang-orang ya yuladina amanu saja karena memang nggak punya fisik kitab. Maka tidak disebut ya ahlal kitab. Ya ahlal kitab kan hanya dua. Yahudi Nasrani, wahai para pemilik kitab kan gitu. Ahlul kitab baik para pemilik kitab. Dalikal kitab, kitab itu tidak perlu diragukan. Sampai disambung-sambungkan gitu. Nah itu prediksi. Baru setelah wafat Nabi di masa Abu Bakar, di masa Umar, dan puncaknya di masa Utsman bin Affan. Setelah Nabi beberapa tahun ya berarti sudah periode pada masa Utsman. Di situ baru dibukukan Mushaf Utsmani atau Mushaf Imam lengkap 30 juz meski saat itu belum ada titik dan harokat. Nah, sampai sekarang ada. Barulah itu kitab gitu. Sampai Utsman bertanya kepada para sahabat termasuk Zaid bin Sabit, bagaimana kalau ini kita namakan Alkitab? Orang-orang menolak para sahabat yang lain enggak karena Alkitab itu sudah ada yang menyebut. Bagaimana kalau dinamakan Injil? Tidak, itu miliknya orang Nasrani. Bagaimana dinamakan Taurat? Tidak, karena itu miliknya orang-orang Yahudi. Bagaimana dengan banyak nama usulan? Akhirnya disepakati namanya adalah Mushaf Al-Quran itu. Nah, itu kan prediksi juga gitu. Belum terjadi, tapi sudah diturunkan. Tapi ini bagi orang-orang misionaris jadi celah mereka untuk eh, membenarkan kitab mereka gitu. Wallahu alam bisa. baik. Jadi nama Al-Quran sendiri sebenarnya itu banyak ya, Tat, ya. Termasuk kadang-kadang kan kita juga menyebutnya Alkitab atau menunjuk di dalam Quran sendiri kan kitab juga begitu. Betul, banyak sekali. Makanya ada yang menyebut Quran, ada yang menyebut Nur, ada yang menyebut Syifa, ada yang menyebut Huda. Nah, pada masa Nabi, pada masa para sahabat, ya banyak namanya gitu. Hmm. Tapi beriring waktu supaya umat ini tidak bingung, sebutlah Mushaf Al-Quran kan gitu. Atau Ummul Kitab. Kenapa Ummul Kitab? Ya inilah induknya dari kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, itu anak-anaknya gitu.
induknya itu ya Al-Quran, umul, maka disebut dengan umul kitab, bukan Alkitab. Maka kalau kita menyebut, mari kita baca bersama Alkitab, kan aneh ya. Iya, Kayaknya iya. aneh lah. Mari kita bersama-sama sebagai orang Islam harus sering-sering kita membaca Alkitab. Enggak, karena Al-Quran bukan Alkitab, tapi umul kitab. Mari kita membaca umul kitab Al-Fatihah. Itu saja Al-Fatihah. Ibunya semua kitab itu hanya Al-Fatihah gitu, bukan semuanya gitu. Kalau Iya. semuanya kan kitabullah. Jadi kalau dihierarkikan, Al-Quran itu kitabullah, dalam kitabullah itu ada ummu, ada ibunya kitab. Di dalam Al-Fatihah itu nanti ada Taurat, Injil, Zabur, dan sebagainya. Itu bagian-bagian kecilnya saja. Bahkan sekarang kalau orang menafik di Indonesia ini dengan sebutan yang indah Pak ya, sen ke apa? Sen ke kanan, beloknya ke kiri begitu. Hmm, Itu ya, kan sering berdasarkan terjadi. kepentingan. Iya. Jadi tidak konsisten saja. Padahal ciri-ciri dari munafik itu kan banyak ya. Mengaku Betul. beriman padahal tidak, berusaha Hmm, nipu Allah, terus namun menipu diri sendiri. Terus kemudian di dalam penyakitnya ada penyakit itu kan. Nah, dan hmm, ia benci terhadap kebenaran. Kemudian bila bertemu orang beriman ngaku beriman, tadi seperti disampaikan Pak Ustadz, bila ketemu sama orang kafir ya mungkin saya bersama kamu begitu kan. Terus kemudian menyebabkan kerusakan di muka bumi. Dan yang disebut yang paling akhir itu yang tidak konsisten itu ya cuma itu eh, apa apa namanya sen ke kanan beloknya ke kiri atau kebalikannya kebalikannya. gitu. Nanti mama yang disalahkan. Ya Iya. betul Pak Ji. Tadi kalau dalam beberapa sumber tafsir bahwa nuzul ayat as-saminah hatta asrin, turunnya ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 8 sampai 20 ini pada tahun 1 Hijriyah. Jadi sebelum Perang Badar, hampir beberapa bulan. Baru munculnya kemunafikan setelah Perang Badar. Yang tokohnya tadi, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini menunjukkan Al-Quran sedang memprediksi. Seakan-akan berbicara kepada Rasul dan para sahabat. Hati-hati, tipe manusia itu bukan seperti yang kalian hadapi sekarang. Kan Nabi ketika datang ke Yasrib, ke Madinah itu disambut begitu hangat. Dengan nggak ada peperangan. Nabi ketika hijrah ke Madinah begitu disambut dengan hangat. Semua orang baik semua. Nggak ada yang berbuat, pokoknya bertolak belakang dengan di Mekah. Benar-benar sambutannya menghangat, dikasih tanah. Tapi Nabi nggak mau yang langsung membeli. Pokoknya benar-benar tenang lah. Makanya Nabi mendapatkan ayat diingatkan. Seakan-akan wahai Muhammad, hati-hati manusia tidak semuanya seperti ini. Ada yang baik, yang mendukungmu seperti ini. Tapi ada juga yang benar-benar menolak. Menolak udah tahu lah. Makanya ayatnya nggak banyak-banyak. Hanya cukup dua. Tuh liatin yang menolak-menolak itu. Kufur-kufur itu jelas. Tapi ada yang tipe ketiga itu. Ini yang rumit. Mereka kalau ke sini begini, kalau melakukan seperti ini, mengaku ini, itu. Sampai panjang dijelaskan. Nah, dari situ Al-Quran menjadi petunjuk bagi Nabi dan bagi para sahabat, petunjuk untuk mengantisipasi ketika datang saat yang diprediksi Al-Quran, tipe ketiga manusia ini dengan indikasi-indikasi yang dikatakan tadi, sampai para sahabat bertanya kepada Nabi, yang gimana sih ya Nabi, tipe-tipe itu? Nabi menjelaskan tidak pakai Al-Quran lagi, karena Al-Quran sudah mereka pahami. Idza haddasa kadzaba, ya cirinya kalau bicara banyak bohongnya, kalau janji banyak diingkari, kalau kasih amanah dia banyak khianat. Sampai Nabi menjelaskan detail-detailnya gitu. Nah, setelah itu baru datanglah peristiwa betulan yaitu Perang Badar. Nah, di saat itu dari 1.000 orang tinggal 313. Itu kan 2/3 itu lumayan dahsyat, terprovokasi. Nah, yang tersisa inilah mereka-mereka yang telah memiliki tahiyatun nufus lil iman, kesiapan jiwa dalam memegang keimanan mereka. Orang-orang yang teguh dan yakin dengan nubuat Nabi tadi gitu. Maka dari situlah Al-Quran membuktikan kebenarannya gitu. Jadi Al-Quran itu bukan hanya membicarakan masa lampau, bukan hanya membicarakan masa yang sedang terjadi, tapi membicarakan masa yang akan datang. Dan kebanyakan masa yang akan datang. Hanya kita tidak bisa memahami secara spesifik kecuali merujuk kepada asbabun nuzulnya, kepada syarah
kepada tafsir dan seterusnya. Begitu Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Dari sini kita Ya, semakin yakin Al-Quran benar adanya. ya. Saya tawarkan dulu kepada teman-teman barangkali yang masih ada yang mau berpartisipasi, bertanya atau mau berpendapat. Dan silakan, Pak Krisnadi, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaitan dengan yang aman. Saya pernah baca itu di tafsir itu, masalah tafsir. Itu yang wama yaglul, wama kana linabin yaglul yati bima gola yaumal kiamah. Artinya apa yaglul yang menyelundupkan Suaranya atau agak yang kurang jelas Pak Haji. Pak Kris diulang lagi, nanti suaranya agak mereka akan datang menagih kehidupan atau dikhianati. Ya, di surat Ali Imran kalau saya di 61 gitu. Wama kana limadin bima gola yaumal kiamah. Siapa yang menghati atau yang menyelundupi suatu barang, dia akan datang barang itu di hari kiamat gitu ya. Kemudian ada hadis yang lain juga yang mengatakan bahwa suaranya hilang, Pak. Suaranya tidak terdengar Pak Haji. makasih Pak Ustadz. Pak Haji Heri nangkep barangkali bisa di Terputus-putus, Pak karena tadi Ustadz. terputus suaranya. Pak Kris nanti mungkin bisa diulang poinnya gitu, karena memang suara Bapak itu terputus-putus gitu. Pak Kris, Ya, suara Bapak terputus-putus, jadi tidak bisa kami tangkap secara utuh. sambil jalan soalnya. Oh iya, iya. Atau Tapi saya berarti nangkap sedikit, mudah-mudahan seperti yang ditanyakan Pak Haji. Saya secara rinci saya kurang mendengar karena tadi mati agak lama nggak kedengaran. Yang saya dengar begini, di surah Ali Imran yang berbunyi wa makana lin nabi ayyagul wa may yaglul ya'ti bima gola yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kalau tidak salah itu ya Pak Jen. Pak Kris, Kalau iya, ayat ini turun setelah perang Uhud. Sebagian para ulama dalam kitab tafsir atau Bari, perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Tahun ketiga Hijriah ini berarti tahun sesudah terjadinya perang Badar pada tahun awal 2. Nah, kemunafikan sudah mulai menyebar di kalangan sebagian kaum muslimin. Di barisan Nabi pun banyak. Nah, ketika perang Uhud, maka orang menuduh Nabi karena ada yang kehilangan barang. Ada yang mengatakan selendang, ada yang mengatakan apa. Dan hilangnya itu dekat dengan Nabi. Maka ada orang-orang yang menuduh. Nah, mereka inilah orang-orang munafik itu. Menuduh Nabi yang ngambil. Nabi yang mencuri barang ini. Siapa lagi coba? Nggak ada orang lain kecuali Muhammad ini yang nyuri. Yang disebarluaskan. Muhammad mencuri. Muhammad merampas. Turunlah ayat ini. Seorang nabi itu tidak mungkin berkhianat. Tidak mungkin dia mencuri. Tidak mungkin dia melakukan perbuatan gulat. Perbuatan menyimpang. Turun ayat itu menegaskan. Karena kalau nabi melakukan, maka dia akan mendapatkan siksaan berlipat-lipat. Gitu. Bukannya di dunia, tapi di akhirat. Makanya seorang nabi tidak mungkin gitu. Jadi ayat ini membantah tuduhan orang-orang munafik yang mengatakan nabilah yang mengambil barang yang hilang itu. Dalam sebuah riwayat itu selindang. Jadi selindang jatuh di dekat nabi, kemudian dicari hilang, nggak ada yang tahu. Maka orang-orang curiga, iya siapa lagi kalau nggak bukan yang dekat itu? Ya siapa lagi coba kalau nggak dekat? Ya itu ya Muhammad. Nah yang berani mengatakan Muhammad ini ya anak buah Ubay bin Salul tadi.
Karena terjadi pada tahun 3 Hijriah, di mana kemunafikan sudah mulai menyebar gitu. Itu, Pak Haji. Jadi turunnya ayat ini jelas membantah tudingan bahwa Nabi mengambil barang yang tidak berharga lah bagi Nabi. Jangankan barang hanya selendang gitu. Nabi saja ketika di Mekah dititipin banyak emas, banyak kuda, unta dan sebagainya, sampai nah, meskipun yang nitipin itu musuh Nabi tetap diserahkan 100%. Apalagi hanya selendang gitu. Maka ayat ini ya nggak mungkin lah kalau bahasa kita ayat Ali Imran 161 ini ya nggak mungkin lah masa Nabi mau nyuri gitu. Barang yang nggak berharga gitu katanya. Ya nggak mungkin Nabi mau menanggung di akhirat sampai segitunya gitu. Nah itu barangkali Pak Haji, wallahu alam bishawab. Jika itu yang ditanyakan Den. Karena suara yang tadi kurang jelas. Yang tadi yang tambah yang hadisnya yang kaitan dengan khianat itu, mereka yang berkhianat itu kedudukan hadisnya gimana, Badan? Yang akan datang membawa panji di pantatnya. Hadisnya tadi nggak kedengaran Pak Haji. Oh, ya sudah, makasih. Ya, Ya, ya baik. ada hadis, bisa dengar baca? Ya, nih. Ada hadis yang pernah saya baca itu yang orang yang berkhianat itu nanti akan datang dengan yang dia khianati itu dengan ditancapkannya panji di bagian pantatnya gitu ya, bagian punggung belakangnya gitu. Apa itu kedudukan hadisnya? Soya atau Hasan atau apa? Terima kasih. Ya, ada sebuah hadis yang eh, ya tibimagol yaumal qiyamah terkait tentang ayat ini gitu. Kalau tidak salah hadis itu juga hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga, hadis sahih yang berbunyi in an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innal ghal ya'ti yaumal qiyamati bima ghal. Nah, ayat ini menjelaskan, menegaskan tentang ayat Ali Imran 166 tadi. Siapa yang melakukan gulul? Nah, gulul ini maknanya banyak. Kalau menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan juga Ibnu Katsir mengutip beberapa pendapat. Nah, pendapat yang paling kuat pendapat yang disampaikan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan beberapa tabi'in yang lain, bahwa yang dimaksud dengan gol di situ adalah mengambil harta rampasan perang, curang. Jadi karena peristiwa ini terkait tentang peristiwa Gonimah. Siapa, meski kata gol sendiri khianat, tetapi makna spesifiknya adalah berdasarkan asbabul wurud dan asbabun nuzul. Bisa kita pahami siapa yang mengambil secara curang harta rampasan perang, maka nanti harta rampasan perang itu akan dibebankan dia di hari kiamat. Dia akan menjadi sesuatu yang memberatkan di hari kiamat. Hadis itu sahih, Pak. Bahkan para ulama tidak meragukan lagi itu sebagai hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau kita kenal dengan hadis muttafaq alaih gitu. Wallahu alam bishawab. Tapi bukan berarti hanya untuk rampasan perang aja kan. Kalau perintah pada Nabi kan juga perintah untuk umatnya juga, Ustaz. Betul. Kan ada dalam kaidah tafsir dulu yang pernah kita pelajari ya waktu dari suku itu. Pak Heri kalau salah. Itu al-ibratu bi umumi lafdillah bi khususis sabab. Setiap peristiwa penunjukan pelajaran dalam Al-Quran itu meskipun asbabun nuzul peristiwanya spesifik, tapi nilai pesannya itu luas. Meski hadis ini terkait tentang pengambilan harta rampasan, tapi ini berlaku untuk semua urusan. Makanya Nabi menyebutnya bukan dengan kata algos. Kalau gos itu jelas merampas gitu, atau mencuri gitu enggak, tapi menggunakan kata gol secara umum. Jadi Nabi ketika mensifati menyebut satu peristiwa dengan bahasa yang umum, berarti peristiwa itu bagian yang ditunjuk Nabi, diperingat Nabi, tetapi bisa berlaku untuk banyak hal gitu. Itu dalam kaidah fikih juga kaidah tafsir. Al-ibratu bi umumi lafdillah bi khususis sabab. Wallahu a'lam bishawab. Pasti, Pak. Sami-sami.
Ya, Pak Ibu dan yang sekalian, masih kira-kira 4 menit lagi. Tanya mungkin teman-teman sudah punya agenda sendiri, maka mohon Pak Ustadz menutup, mungkin Ustadz menyimpulkan dan menutup dengan doa. Silakan Pak. Baik, baik. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada hamba-hambanya. Di antaranya kita selalu diperingatkan dengan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi tentang bagaimana lunturnya amanah, lunturnya kejujuran, yang itu menjadi tanda dari mulai berakhirnya dunia ini. Meski belum seluruhnya terjadi, setidaknya menjadi bekal bagi kita untuk lebih mempersiapkan diri supaya kita ketika menghadapi peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi sebagaimana disebutkan Al-Quran dan hadis, kita memiliki keimanan yang stabil, istiqomah hingga kita selamat di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat walafiat dalam lindungan Allah, dalam keberkahan Allah, terlimpah rahmat dan juga istiqomah juga Bapak Haji Agus Heri. Mudah-mudahan juga senantiasa mendapatkan keberkahan rahmat dan lindungan Allah dan mudah-mudahan kita semuanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan kebenaran dan ridhonya. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Nasrul wal afwa wal afiyah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Nas'alullah rabbal arsyil azim ayaghfirana wa izil islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.